If you haven't heard about Anchor, here's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. So you can edit your podcast right from your phone or computer. And Anchor will distribute your podcast for you. So you can hear on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You also can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Well, download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. I'll see you there. Hai Samsam Lovers, welcome to Kesemsem Podcast bareng aku Nika Kristalia. Dan di episode kali ini aku kesemsem bareng Tony Widianto. Hai Tony. Halo Kak Kristal. Aku mau nanya nih ya, untuk beberapa hal. Kita kenalnya di satu aplikasi yang memang itu streaming ya, streaming online. Tapi kita nggak mau nyebut merek, Bo. Iya. Tapi tenang bukan dating online ya, tolong. Iya benar. Ingat ya, di note gitu ya, bukan dating online. Tapi soalnya zaman sekarang kalau ketemu online itu dipikir dating aja, Bo. Padahal banyak aplikasi yang iya kayak gitu. Alright, siapa sih seorang Tony Widianto ini? Oh ya, sebelumnya gue perkenalin diri dulu ya. Oh ya, kenalin nama gue Tony Widianto. Gue salah satu budak korporat di Jakarta. Anak Jakarta ya, berarti ya sekarang ya? Iya, di Jakarta Selatan. Dan kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Dan kesibukan sehari-hari ya kerja sama, ya kita biasa live stream, broadcasting. Sama streaming ya? Iya, benar. Itu streaming side job juga kan ya? Jatuhnya. Kalau dibilang side job kayaknya iya sih, side job. Cuma ngisi-ngisi waktu luang kosong aja biar lebih produktif. Lebih produktif ya, benar. Iya, daripada ngegosip ya. Iya, benar sekali. Daripada weekend kita nggak mau ngapain. Daripada ngegibah gitu ya. Jadi mendingan kita produktifnya streaming gitu ya. Ya, streaming karena aku kebetulan hobinya di bagian streaming atau broadcasting sebagainya. Jadi kontennya apa tuh kontennya kalau boleh tahu teman-teman yang denger podcast aku? Jadi di aplikasi live stream ini aku kontennya itu musik ya. Musik terus random sih, kadang-kadang musik, nyanyi atau outdoor, olahraga sebagainya. Intinya kayak daily life tapi lebih ke music art juga ya, lebih suka art gitu berarti. Buat buat Tony nih, apa sih arti cinta itu buat seorang Tony Widianto itu? Apa sih arti cinta? What is love gitu? Yeah, what is love? Cinta itu gimana? Bagi seorang Tony, cinta itu adalah sebuah anugerah ya, merasa diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Dan cinta itu adalah sesuatu yang spesial gitu, baik itu perasaan yang terdalam antara kita sesama manusia, baik itu bersama keluarga, saudara, teman atau pasangan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang deep banget ya. Jadi is that real? Kadang orang ngerasa itu nggak ada anime cinta kayak gitu-gitu. Itu what do you think gitu? Kalau orang yang agak skeptical sama love. Ya, orang-orang yang rada skeptis dengan love itu mungkin masa lalu ya. Tidak menutup kemungkinan semua orang pernah tersakiti karena cinta. Jadi ya kita harus memberikan pengalaman yang baik kepada mereka. Bagaimana itu tentang arti cinta? Karena arti cinta itu tidak hanya dalam sebuah hubungan pacaran atau sebagainya. Iya benar. Kita rasa sayang sama seseorang itu salah satu bentuk cinta. Atau rasa memberi itu salah satu bentuk cinta. Iya. Gitu ya. Kalau Cancer ditanya cinta tuh kayak gini ya, memang beneran gitu jawabannya. Kalau bintang lain itu iya, soalnya ya cinta itu
cinta itu salah satu wujudnya itu rasa kasih sayang. Jadi orang yang skeptis dengan cinta, kalau misalnya dia punya rasa kasih sayang, ya itu kamu punya cinta. Dan apa sih kira-kira buat Tony sendiri dilema mencari cinta di modern era, atau orang-orang bilangnya modern love kali ya? Di zaman milenial. Ya milenial lah gitu. Like zaman sekarang kan kayaknya sumber-sumbernya itu serba instan. Something like that lah. Ya kalau zaman sekarang kalau untuk mencari cinta itu gimana ya? Sebenarnya ada hal yang gampangnya, ada mudahnya gimana. Dan tipuan-tipuan cinta pun sekarang banyak banget. Wih, tipuan. Fake love. Cinta. Makanya ya fake love gitu. Jadi bagi untuk dilema-dilema cinta itu kayak salah satu hal yang bikin makin dilema lagi. Contohnya ini ya, kalau misalnya sekarang itu mencari cinta sejati itu kayak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Nah, iya. Karena kayak almost nggak dapet gitu. Almost ya, bukan berarti nggak ada. Bukan berarti nggak ada, cuma sangat tersembunyi. Makanya Yes, itu kita sering dilema, bingung. Karena di zaman sekarang ya kita nggak tahu apakah seseorang itu benar cinta kepada kita atau enggak. Nah, ada beberapa orang yang mungkin tulus mencintai, ada. Tetapi beberapa ada juga orang yang mencintai itu hanya sekedar mengisi waktu saja. Iya, kayak selingan, selingan. Iya, selingan. Iya, selingan bukan prioritas utama. Jadi kayak, gue bosan nih. Kayaknya gue balik lagi ke seseorang yang spesial atau sebagainya. Pelampiasan waktu luangnya doang. Tapi kayak boring ya, bosen ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya udah nggak ada lagi, ya udah kabur deh. Kalau misalnya gue udah menemukan sesuatu yang baru lagi. Nah, ada juga orang yang mau pakai cinta hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang sering banget terjadi apalagi di kota-kota besar. Kota-kota besar, jangankan kota besar, perdesaan aku rasa kayak gitu. Tapi emang di kota besar lebih parah pastinya. Lebih parah. Nah, hanya ada orang yang sekedar hanya memanfaatkan So far gimana sih yang pengalaman dirimu di posisi cowok? Soalnya kan kalau cewek-cewek ngerasa tuh cowok-cowok sekarang itu kayak gitu, semuanya pada kayak gitu. Itu yang versi cewek ya. Jadi aku pengen denger juga dong versi cowok. Gimana sih kalian mencari cinta sebenarnya, kayak yang beneran nyari gitu, atau at least yang real gitu lah ya. Honestly untuk tipe aku sendiri, kalau aku sendiri ya belum terlalu dalam mencari cinta. Kenapa? Karena aku tuh tipe orang yang sedikit sukar untuk jatuh cinta. Cuma kalau sudah jatuh cinta pada satu orang, aku bakal tungguin gitu. Iya. Contohnya aku pernah jatuh cinta sama seseorang itu tahun 2013. Oke. Aku suka dulu. Suka sayang sama dia. Cuma karena dia punya pasangan lain, ya aku lihat dulu deh, tungguin dulu. Ya, gitu ya, mau ya nungguin gitu ya. Ya, aku tipe orang yang loyal. Oke, meskipun dia sama orang lain gitu. Ya. Wow, that's something, man. Tapi aku bukannya menguji diri sendiri ya, tapi itu buktinya sampai sekarang. I see. Jadi masih sama si 2013 itu masih tetap sebenarnya ya? Nungguin? Ya, masih ada rasa sayang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya aku sampai dimanfaatin dan sebagainya, alhamdulillah belum pernah. Cuma melihat realita yang terjadi pada teman-temanku, it's gimana ya? Kasus-kasusnya gimana tuh yang banyak yang terjadi, kayak rata-rata atau sama nggak sih pola-polanya itu, atau biar jadi pelajaran juga nih buat yang dengerin? Nah, kalau polanya itu gimana ya? Mungkin karena kita cowok yang kedepannya kita apakah menjadi tulang punggung juga buat keluarga gitu. Nah, jangan terlalu bucin gitu. Gimana tuh jangan terlalu bucin? Iya. Nah, ini case salah satu temanku ya, teman akrabku sejak kuliah sampai sekarang. Nah, dia ini udah kerja atau sebagainya, dan kayak dia belum menikah atau baru sekedar tunangan. Dan itu kayak semua
semua kebutuhan hidupnya atau sebagainya itu sudah dimanfaatkan oleh si cewek. Ya mungkin 100%. 100% dan semua gajinya atau sebagainya langsung diserahkan. Ya mungkin ya untuk positifnya dia belajar cara membangun rumah tangga semuanya itu. Iya. Tapi ingat ada batasnya juga. Karena 100% I think itu sumpah itu si ceweknya ini banget ya, kayak kejatuhan apa gitu. ya cuma ya kalau misalnya menurut dia positif dan sebagainya why not gitu. Cuma ya cowok ini pasti, apalagi dengan lu status yang masih sebagai tunangan bukan sah sebagai suami istri, tanggung menurutku jawabnya itu beda lah. beda, iya benar, beda banget. Karena lu masih memiliki kehidupan masing sendiri dan lu masih ada kebutuhan atau sebagainya buat menerusin karir sebagainya buat jadi yang lebih baik lagi. Dan aku bukannya mendoakan yang buruk-buruk atau sebagainya, ini sering banget terjadi gitu. Karena tunangan itu kan hanya sekedar tanda dan itu bukan resmi. Iya betul. Iya, dan itu kayak bagaimana jika suatu saat nanti terjadi hal yang tak diinginkan atau sebagainya. Kita juga sangat menghindari hal-hal itu. Kalau misalnya terjadi yang gak diinginkannya itu batal atau sebagainya. Berarti emang kalau dari segi cowok dimanfaatin. Kayaknya kalau yang aku lihat sih, kalau yang dari cowok kayaknya lebih ke keuangan yang dimanfaatin. Kalau cewek lebih kayak ke badannya ya, kayak their body, their feeling. Kalau untuk cewek-cewek, saran aku jangan terlalu gampang terpikat dengan rayu-rayuan cowok atau sebagainya. Karena tuh yang cewek tolong dengerin. Iya, kita tidak menutup kemungkinan loh. Ya, hal utama teman-teman aku juga ada tuh yang musuh-musuh atau sebagainya. Ya, itu ya pacaran itu buat apa? Mereka mikirnya ya having fun atau sebagainya, atau sekedar isi waktu luang. Dan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tak diinginkan, ya mereka melepaskan. Kayak gitu, asli. Bener, dan itu benar terjadi sama teman-temanku, dan mereka cerita ke aku. Wow. Jadi dirimu nih jadinya kayak wadah gitu ya. Ya, dan itu kayak sebagai sebuah kebanggaan bagi mereka gitu. Karena mereka mungkin otaknya berbeda pola pikirnya ya. Iya, kita nggak tahu loh. Jadi makanya cewek-cewek jangan terlalu gampang buat terayu hasutan kata-kata cinta atau sebagainya gitu. Karena ya positifnya kita bisa menemukan seseorang yang membuat kita jadi motivasi diri atau sebagainya. Negatifnya itu kita harus mikirnya dari dua sisi, positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Negatifnya kita lihat dulu orangnya ini mana gitu. Emang kayak harus balance. Balance, ya. Takutnya kalau misalnya yang cewek tujuannya utamanya buat cari pasangan hidup sampai pernikahan atau sebagainya, jangan sampai terjebak sama cowok yang hanya untuk sebagai kesenangan. Ya. Mending langsung di-cut aja yang cuma mau main-main ya. Kalau emang tujuannya serius. Tapi kalau emang tujuannya main-main, kayaknya ya nggak apa-apa lah, biar aja lah mau main-main sama-sama mau main-main ini ya kan. Kayaknya itu emang kalau misalnya dia sama-sama negatif, kayaknya mau cocok deh udah. Kayak ya udahlah, negatif sama negatif jadi positif. Gak tahu dia positifnya kayak gimana dia. Iya, jadi dia kayak yang kayak gini, yang misalnya ya udahlah, aku bosan, kita fun-fun aja ya. Iya, aku juga bosan, yuk kita fun-fun aja. Kalau yang kayak gitu mungkin cocok kali ya. Ya, tapi jangan sampai lah, ingat kita semua punya harga diri. Ya, some people don't actually. Ya, hati-hati loh. Iya, tingkat prioritas mereka beda sih. Itu kayaknya ngaruh ke segi ya itu wise atau tidaknya orang kayaknya, atau dewasa kali ya. Iya benar. Jadi pesannya buat cewek cowok atau sebagainya, kalau misalnya mau pacaran atau sebagainya, ya ingat aja itu tujuannya buat apa gitu. Jangan sampai memberatkan salah satu pihak, merugikan salah satu pihak. Sebenarnya tujuan cinta itu kan simbiosis mutualisme ya. Iya benar-benar. Kita saling memberikan manfaat sama. Yang cowoknya jangan ngasih 100% atau 100% ke cewek, ke keuangannya. Tapi jangan pelit juga ya.
Ya jangan pelit juga, ingat. Berarti kalau misalnya kita udah mau menaruh hati sama seseorang, ingat kebahagiaan dia juga ada. Tapi ingat juga diri Iya. kita, itu jangan terlalu Jadi perlu eh modal juga ya. Jangan nggak iya, modal juga gitu. jangan sampai karena cinta seseorang kita nyiksa diri sendiri. Iya, benar-benar. Sacrifice itu kadang-kadang bagus, cuma kadang-kadang terlalu sacrifice kita dianggapnya gimana ya? Ya Gitu. pokoknya intinya balance ya. Balance, ya benar, harus balance. Dan Ah, btw apa sih arti pernikahan kalau buat seorang Tony sendiri? kalau The marriage, pernikahan, what is marriage? marriage, Mm-mm. ya karena kebetulan aku sekarang belum nikah ya, belum ngalamin hal pernikahan. Cuma suatu saat Iya. nanti aku benar sekali pengen nikah. Kenapa? Ya menurut aku nikah itu adalah salah satu tujuan hidup juga. Tujuan hidup ya. Dimana Banyak sih memang yang mikirnya ya, gitu. Tujuan, heeh, salah satu tujuan. soalnya kalau nikah itu berarti kita kayak oke, itu adalah salah satu jenjang keberhasilan kita dalam hidup, dimana kita bisa membangun salah satu keluarga sendiri, kita bisa lepas tanggung jawab dari atau sebagainya, kita membangun tanggung jawab yang baru dengan orang-orang yang baru. Orang yang baru di sini maksudnya pasangan ya, pasangan, Mhm. kita punya keturunan, anak-anak sebagainya, jadi pemimpin leader untuk di keluarga kita. Dan pernikahan itu menurut aku Mhm. memang tujuan hidup, karena ya aku sebenarnya punya tujuan sendiri sih kenapa aku harus nikah gitu. Karena dengan Aha. nikah aku bisa mengembangkan diri aku sendiri, terus besok aku punya anak, cucu atau sebagainya gitu. Aku pengen lihat juga apakah diri aku ini bisa memberikan hal yang positif juga gitu bagi orang lain, bagi anak-anakku terutama. Karena kan banyak milenial sekarang yang kayak nunda pernikahan atau buat mereka nggak penting nikah itu gitu. So makanya aku mau tanya perspektifnya Tony itu. Jadi itu Ya memang penting lah ya. Salah satu sebenarnya itu tujuan ya. ya kembali ke diri masing-masing juga sih sebenarnya. Ada beberapa orang yang memang lebih enjoy dengan diri sendiri, merasakan oke, gue tipe orang yang me time gitu, tipe orang yang gak mau diganggu sama orang lain, ya that's okay gitu, gak masalah, gak apa-apa. As long as happy ya. Ya tapi ingat juga ada beberapa orang yang juga ya salah satu gue punya anak, gue pengen lihat suatu saat keturunan gue itu jadi orang yang sukses atau sebagainya, itu adalah satu kebahagiaan Ya. bagi gue. Dan itu Dan nah ya, dan diri sendiri pun bangga gitu ya. iya, jadi kayak nggak ada yang salah atau tidak pernikahan itu, that's okay. Ntar sering berjalannya waktu pemikiran bisa berubah sebagainya. Ada juga Benar-benar. orang yang tujuan hidupnya menikah, bisa jadi suatu saat nggak mau nikah sebagainya, mungkin Ya, nggak benar-benar, tahu kenapa, benar-benar. ada faktor X, Y, Z yang mempengaruhi. Hmm. Ada juga orang yang tujuannya gue pengen sendiri aja deh sampai akhir hayat atau sebagainya. Siapa tahu 2 tahun ke depan pengaruh lingkungan ada faktor X, Y, Z, gue pengen nikah deh. Ya. Who knows gitu. Who Semua bisa knows? Nobody berputar. knows. Ya, Ya. semua bisa berputar. Kalau di tarot itu kayak Wheel of Fortune. Will of Fortune. Oh my god. By the way, untuk diri sendiri, Ya. kita kan udah ngomongin diri sendiri. Nah, kalau gimana sih tips buat jadi diri sendiri di era yang seperti ini gitu? Oke. Yang banyak influencer, ya nggak sih? Oke, tips jadi diri sendiri ya. Sebenarnya kalau untuk jadi diri sendiri itu ingat isi kita. Sebenarnya tujuan hidup kita itu buat apa? Mhm. Ya, beberapa orang kan ada tujuan hidupnya kayak gue pengen punya, jadi orang kaya, pengen punya rumah mewah, punya sebagainya gitu. Ya caranya gimana? Ya mungkin mau buka usaha, kerja atau sebagainya gitu. Ya tanpa pedulin orang lain dan sebagainya. Jadi tujuan hidup gue itu ada. Dan ada juga orang yang tujuan hidupnya gue pengen jadi orang sukses, bahagian orang tua atau saudara atau sebagainya, menjadi kebanggaan keluarga. Ya caranya gimana? Ya mungkin memberikan yang terbaik atau menjadi buka usaha juga atau sebagainya. Pokoknya di mana keluarga itu merasa bangga atau sebagainya. Sebenarnya itu tujuan, balik ke visi kita masing-masing sih. Ya,
apapun kata orang atau sebagainya, ingat tujuan kita, visi kita itu apa. Dan harus bersikap bodoh amat ya sekarang. Ya, Ya bodoh zaman amat sekarang tuh gitu. harus gitu. Tidak menutup kemungkinan selama kita mengejar visi kita, tujuan hidup kita, itu bakal banyak itu serangan dari kiri, kanan, depan, Ya, belakang. haters gonna hate. Ya, the haters gonna hate. Ya, itu bener banget loh itu terjadi gitu. Jadi ya bakal ada datang cemoohan atau sebagainya. Ya perjalanan itu yang gak semuanya mulus ya, pasti ada lika-liku, pasti ada yang jatuhnya. Seperti tema kita kali ini ya, lika-liku cinta. Lika-liku cinta. Iya. Tapi emang itu sumpah paling topik yang gak ada habisnya kalau cinta itu. Iya benar. Nah, diomongin sampai kapan juga. Iya. Soalnya kalau misalnya kita kembali ke tujuan hidup kita atau menjadi diri sendiri, balik ke diri sendiri itu kalau ingat menjadi diri sendiri itu tujuan hidup kita sebagai apa. Terus kalau misalnya kita di suatu perjalanan jatuh atau sebagainya, itu bakal banyak banget itu hujatan atau sebagainya. Haters tadi ya. Itu kayak cobaan gitu ya. Nah, pada saat itu ingat balik lagi tujuan kita buat apa, dan abaikan semua dan bersikap bodoh amat, dan yang terlalu dipikirkan. Selama itu negatif dan merasa tidak ada manfaatnya, lepaskan. Kalau ada positifnya, kenapa kita nggak serap? Ya, kayak harus lebih aware ya kayaknya ya kitanya. Iya benar. Ya, kadang banyak orang yang kurang aware sih memang. Beberapa orang kan ada yang sekali jatuh mendapatkan cemoohan atau sebagainya, nggak mau lagi ya, yang merasa putus asa atau gitu, perjalanan masih panjang gitu. Ya, hanya karena sedikit angin saja jatuh, tiba-tiba kehilangan sebuah tujuan. Menurut aku itu kayak gitu. Ya, banyak sih tipe-tipe yang pesimis juga beberapa orang. Karena mungkin lebih banyak energi negatif yang dia ambil ketimbang energi positifnya sih. Kalau yang putus asa, mungkin some people bakal ada up and down lah ya di kehidupan itu. Itu pasti. Ya kayak roda itu berputar. Kita kadang-kadang berada di atas, di bawah. Nah pada saat kita di atas, banyak banget orang mendukung kita. Wow, pujian datang dari mana-mana. Ternyata pas kita berada di bawah itu semua pujian menjadi ujian. Cemoohan datang terus. Dan kadang itu tanpa kita sadar jadi kayak jadi energi juga gitu, kayak fuel. Iya, bahan bakar ya nggak sih? Benar, bagi seorang fighter itu menjadi pukulan buat dia. Oke, gue bakal buktiin, bakal menjadi lebih baik lagi. Tapi bagi seorang yang terlalu mellow atau sebagainya, harus bangkit lagi gitu, lagi ingat tujuan. Sebenarnya itu sih harus tahu ke why dia melakukan itu ya. Kenapa? Kadang orang lupa. Kadang orang terbawa alur, jadi kayak yang lupa dia apa tujuannya gitu, kayak memulai ini kan. Ya benar. Jadi buat menjadi diri sendiri itu ingat sebenarnya sih tujuan kita itu hidup buat apa. Yes, true. Last but not least nih, untuk single ladies, kayak banyak kan yang denger cewek sih, tapi ya cowok ada juga sih. Apa sih tips untuk single ladies atau teman-teman kita yang masih single lah di dunia yang things, banyak yang udah bilang kayak things are fucked up gitu, atau udah nggak beres dunia ini, zaman gila atau apalah. Apa sih tips buat teman-teman kita yang single nih? Kalau tips ya buat teman-teman kita yang single atau sebagainya, belum mendapat pasangan, ya itu buat cewek cowok ya, ya manfaatkanlah gitu waktu-waktu ini. Karena kalau misalnya kita memiliki pasangan dan sebagainya, berarti kita bakal ada tanggung jawab yang lain loh. Iya, kayak kita kasih energi ya. Iya, karena kita ingat loh, kalau misalnya kita berpasangan dan sebagainya, berarti kita harus siap dong apa kebutuhan pasangan kita,
kita apa Mhm. sebagainya gitu. Jadi kita hidup berdua. Kalau misalnya kita masih single, ya manfaatkan waktu ini gitu untuk penuhi dulu hasrat hidup, hasrat puas terhadap diri sendiri dulu. Kalau kita merasa udah puas atau tujuan kita sebenarnya udah tujuan kita Udah terhadap dapet diri ya. sendiri udah ada atau sebagainya, Mhm. oke, kita siap untuk langkah selanjutnya itu pasangan, lanjut ke nikahan atau sebagainya. Why not? Jangan karena ikut-ikutan gitu ya. Iya, jangan karena gengsi ditemuin sama teman, lu jomblo kok gini-gini. Jomblo itu pilihan loh. Gitu. Iya. Kenapa pilihan? Karena kita masih ingin memuaskan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita pacaran hanya karena ikut-ikutan, ingat tanggung jawab terhadap diri sendiri aja belum ada, bagaimana dengan tanggung jawab orang lain? Ya karena emang kalau udah punya pasangan itu kayak waktu harus dikasih perhatian bla 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 and stuff, materi juga kan, ngedate modal ya. Iya, sebagainya. Apalagi cowok-cowok nih ya. Jadi jangan harus benar-benar ready gitu. Iya, yang cowok-cowok siap-siap kalau punya pacar, jangan sampai memanfaatkan pacarnya untuk hal kepentingan diri sendiri juga. Ingat, kita tuh laki-laki. Iya. Itu kayak Laki-laki. gitu kayak like what the hell. Iya, ingat loh. Kita cowok, apalagi kalau misalnya kita udah merasa puas sama diri kita sendiri, baru kita kasih ke pasangan kita. Itu boleh dari waktu, mungkin kalau kita bisa ada materi atau sebagainya gitu. Iya benar-benar. At least Jadi, udah puas sama diri sendiri dulu ya, baru bisa kita kasih ke orang lain. Ya benar. Pokoknya puas diri sendiri, kebutuhan kita udah tercapai atau sebagainya, dan oke, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya dari pasangan, pacar. Yes, thank you so much. Buat Tony, thank you so much loh by the way udah mau luangin waktunya yang sibuk dari streaming dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk ada di podcast aku. Thank you so much. Nanti next time kita bikin bahasan yang lain kali ya, kayak topik yang lain deh. Jadi bisa jadi guest aku lagi next time ya. Siap. Jadi boleh. kita. Oh ya. Kenapa? Iya, kalau misalnya buat penyampaian tadi ya, kalau misalnya ada teman yang tersinggung atau sebagainya, mungkin bisa dipilah-pilih juga gitu. Ya. Bijaksana sekali loh Tony ini. Iya. Enggak. Karena kita kan nggak tahu kepribadian seseorang itu bagaimana. Benar. Juga. Kalau misalnya setuju, sebagainya, why not? Gitu. Kalau misalnya mungkin ada pendapat lain, ya kembali ke diri kita sendiri lagi. Iya benar. Be yourself. That's the message, you guys. Thank you so much, Tony. Next time, I'll see you again. Dan buat teman-teman yang dengerin podcast aku, pantengin terus ke Sam Podcast bareng aku dan teman-teman aku biar gabut kamu lebih seru. Lots of love, guys.